Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para subscriber tercinta yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halamannya masing-masing, saya ucapkan selamat mudik dan semoga mudiknya mendapatkan pahala yang berlimpah. Karena dalam perjalanan mudik ada ibadah hati, yaitu menjemput rindu dan menyambung tali silaturahmi. Begitu juga setiap kilometer yang dilewati dan kemacetan jalan merupakan ujian kesabaran. Semoga semua itu menjadi ladang pahala sabar bagi sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan lupa juga untuk menyempurnakan pahala mudik sahabat-sahabat sekalian, jadikanlah setiap klakson yang berbunyi sebagai pengingat untuk lebih banyak berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan perjalanan sahabat-sahabat sekalian, melindungi dari segala mara bahaya, dan sampai tujuan dengan penuh cinta dan sukacita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para sahabat sekalian, agar pahala mudiknya semakin berlimpah, insya Allah akan saya temani perjalanan mudik sahabat-sahabat dengan melanjutkan membaca buku ensiklopedia akhir zaman, tepatnya pada halaman 683 sampai dengan 684. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para mustami'in hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan sebagian orang menyandarkan anggapan tersebut kepada dua ulama besar, yaitu Imam Mujahid dan Imam Hasan al-Basri rahimahumallahu ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kajian kita kali ini akan fokus kepada apakah benar anggapan tersebut diriwayatkan dari Imam Mujahid dan Imam Hasan Basri. Mari kita simak apa pendapat ulama-ulama kita seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Hakim, dan imam-imam yang lainnya tentang anggapan tersebut dan tentang riwayat tersebut. Namun, sebelum saya bacakan semua pendapat-pendapat ulama yang tadi saya sebutkan, terlebih dahulu saya akan sampaikan kesimpulan penulis buku ini bahwa anggapan Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa yang disandarkan kepada Imam Mujahid dan Imam Hasan Basri, riwayatnya adalah dhaif sehingga anggapan tersebut tidak bisa diterima. Kenapa saya terlebih dahulu menyampaikan kesimpulan? Karena saya tahu kebanyakan penonton malas mendengar alur cerita sampai selesai. Kemudian cepat-cepat mengambil kesimpulan. Lalu nulis komentar yang panjang-panjang. Namun sayang, komentarnya sama sekali nggak nyambung dengan apa yang saya bicarakan. Akhirnya mubazir. Tapi terima kasih sudah meramaikan channel saya. Nah, yang lebih parah, saya lihat ada beberapa pengunjung begitu semangat memberikan komentar. Tapi sayang, komentarnya tidak nyambung dengan apa yang saya bicarakan. Karena mereka kelihatannya hanya baca judul saja, lalu ngasih komen yang enggak-enggak. Padahal daripada ngasih komentar yang enggak-enggak, yang enggak nyambung, lebih baik ngasih THR aja ke saya. Jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu ngasih THR ke saya. Karena ngasih THR ke saya itu nggak harus uang. THR transfer semangat juga boleh, asal semangatnya bisa diuangkan aja.
Ya Allah ya Rabbi. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang beranggapan bahwa Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihi salam itu tidak benar karena riwayatnya dhaif. Sekalipun jika riwayatnya sahih, maka referensinya hanya sebuah asar yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah yang di dalamnya termaktub kalimat walal mahdiyu illa Isa bin Maryam. Tiadalah Al-Mahdi itu kecuali Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Dan yang perlu diperhatikan, lihat apa komentar Imam Al-Hakim setelah menyampaikan hadis tersebut. Kata beliau, innama dzakartu hadzal hadisi ta'ajjuban la muhtajjan bihi. Terjemahnya kurang lebih, menurut Imam Hakim, saya menyebutkan hadis ini hanyalah sebagai bentuk keheranan, bukan bertujuan untuk berhujjah dengan hadis tersebut. Nah, kemudian asar ini didoifkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala beliau berkata atau mengomentari asar tersebut dalam kitabnya Mizan Al-I'tidal bahwa asar tersebut adalah munkar. Kemudian komentar Imam Sun'ani rahimahullahu ta'ala tentang asar walal mahdiyu illa Isa bin Maryam, beliau berkata bahwa asar ini adalah maudhu alias palsu. Dan ulama lain juga ikut mendoifkan asar tersebut, diantaranya adalah Imam Al-Abari dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata penulis buku, bila kita anggap asar ini sahih, maka tidak ada di dalamnya secuil kalimat pun yang menafikan kemunculan Al-Mahdi dari kalangan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena begitu banyak asar dan hadis yang diriwayatkan tentang sifat-sifat Al-Mahdi, namanya dan juga nama orang tua Al-Mahdi, dan itu semua jelas dan terang bahwa Al-Mahdi itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Al-Mahdi itu sebetulnya gelar. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi kita, Mahdi itu namanya seperti namaku dan orang tuanya pun seperti orang tuaku. Jadi bisa jadi bahwa nama asli Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah. Kemudian masih menurut penulis buku bahwa asar yang berbunyi walal mahdiyu illa Isa bin Maryam, tiadalah Al-Mahdi itu kecuali Isa bin Maryam alaihi salam, asar ini bertujuan untuk meneguhkan bahwa tiada satupun Mahdi yang betul-betul sempurna serta terlindungi dirinya dari dosa atau disebut maksum kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dengan kata lain, maksud asar tersebut adalah ingin menyatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah Mahdi atau orang yang diberi petunjuk oleh Allah yang paling agung setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga asar tersebut harusnya dipahami seperti ini: tidak ada Mahdi secara hakiki setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
walaupun ada Mahdi selain Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau asar tadi dimaknai seperti itu, saya yakin tidak akan menimbulkan persepsi yang salah tentang Imam Mahdi yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman. Jadi di sini terdapat dua makna Mahdi itu sendiri. Ada Mahdi secara bahasa dan ada Mahdi secara hakiki. Mahdi secara bahasa yaitu orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang bersedia memeluk Islam dan bersedia menjalankan syariat Islam pun termasuk dalam kategori Mahdi, yaitu orang yang diberi petunjuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Itulah yang saya kutip dan saya pahami dari buku yang saya baca ini. Kemudian apa pendapat Imam Ibnu Katsir tentang asar yang tadi saya bacakan, yaitu walal mahdiyu illa Isa bin Maryam. Ia adalah al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Imam Ibnu Katsir mengomentari asar tersebut, wa hadzal hadisu fi ma yadhharu badi'ur ra'yi mukhalifun lil ahadis al-waridati fi isbati annal mahdiyya ghairi Isa bin Maryam. Fa inda ta'ammuli la yunafaiha bal yakunul muradu min dalika ay yakunal mahdiyya haqqal mahdiyyi wa Isa bin Maryam wa la yanfi dalika ay yakuna ghairuhu mahdiyan aidan. Terjemahnya kurang lebih menurut Imam Ibnu Katsir, hadis ini dalam pandangan orang yang pendek akalnya bertentangan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan yang menetapkan bahwa Al-Mahdi itu bukan Isa bin Maryam. Maka ketika kita merenungkannya, ternyata hadis-hadis tersebut tidak saling menafikan atau tidak saling bertentangan. Bahkan yang dimaksud dengan itu adalah Al-Mahdi, yang sebenar-benarnya Mahdi adalah Isa bin Maryam, dan itu tidak menafikan bahwa ada selainnya yang merupakan Mahdi juga. Jadi secara garis besar bahwa Imam Ibnu Katsir juga mendefinisikan dua makna Mahdi. Ada Mahdi secara bahasa dan ada Mahdi secara hakiki. Kemudian setelah menyampaikan komentar-komentar ulama tentang asar tadi, penulis buku membuat kesimpulan bahwa perkataan walal mahdiyu illa Isa bin Maryam yang disandarkan kepada Imam Mujahid dan Imam Hasan Basri adalah dengan jalur dhaif yang menguatkan kemungkinan bahwa apa yang disandarkan kepada dua imam tersebut adalah dusta belaka. Sekalipun riwayat ini sahih, maka itu hanyalah hasil ijtihad yang bersandar dari hadis yang dhaif sanadnya, padahal dalil yang ditunjukkan mengandung kemungkinan lain. Nah, pembacaan buku ensiklopedia akhir zaman saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau panjang-panjang sok lieur, untungna teu kaharti acapruk di keteh. Dan mudah-mudahan saya tidak salah memahami teks-teks atau tulisan-tulisan dalam buku ini. Dan yang paling penting, semoga kita semua mendapatkan pelajaran berharga dari apa yang saya bacakan tadi. Dan bagi sahabat-sahabat yang memiliki buku ini, silahkan dibaca kembali, karena saya yakin buku ini sudah tersebar luas dan sudah banyak yang memilikinya dan banyak yang mengkajinya. Saya sendiri memiliki buku ini sudah hampir
4 tahun kalau nggak salah. Tapi ya itu tadi jarang dibaca, bahkan nggak dibaca sama sekali. Sebab terlalu tebal, terlalu banyak yang harus dibaca. Akhirnya jadi malas. Mending baca status aja. Nah, hikmah atau pelajaran yang dapat saya ambil dari bacaan tadi, yang pertama, di tengah derasnya informasi seperti saat ini, kita harus betul-betul selektif memilih informasi dan jangan sampai mudah menelan informasi begitu saja. Apalagi informasi-informasi yang berkaitan atau berhubungan dengan akidah. Jangan sampai akidah kita goyah karena kita salah menerima informasi atau kita kurang teliti menerima informasi. Pelajaran yang kedua, ketiga, dan seterusnya silahkan kirim melalui kolom komentar. Dan saya harap komentarnya betul-betul sinkron dengan apa yang saya bicarakan. Jangan sampai melebar ke sana kemari membawa Prabu Siliwangi, Gatot Kaca, dan lain sebagainya. Jadi saya kadang-kadang suka senyum-senyum sendiri kalau lihat komentar-komentar itu. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung siapapun. Semoga sahabat-sahabat semua berkenan memaafkan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.